Saya itu dulu kurang paham ya dengan istilah formalisme agama dan bahayanya dan seterusnya itu. Tapi sejak adanya peristiwa hafalan Al-Quran berhadiah mira, saya sepertinya agak paham lah. Begini loh, ini model-model beragama yang kita menganggap orang lain itu religius hanya dasar simbol-simbol luar saja. Misalnya soal kemana-mana pakai celana cingkrang, kemana-mana pakai sarung, pakai sorban, batuknya hitam, berkali-kali haji, berkali-kali umroh dan seterusnya. Di dalam konteks perjuangan ormas keagamaan misalnya, itu misalnya hanya fokus pada apa ya, masjid-masjid, pemberian label-label Islam dan seterusnya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, misalnya kita melihat MUI marah, NU marah, Muhammad ya marah dan seterusnya, sehingga orang ini diciduk oleh pihak kepolisian gitu. Apakah kemarahan gaya-gaya itu salah? Enggak, saya katakan nggak salah ya, benar itu. Hanya saja begini, kalau hanya sebatas-batas itu, orang akhirnya bertanya, Islam itu janji kayak apa? Ormas-ormas itu kemana saja ketika terjadi ketidakadilan yang begitu masif, ketika terjadi kemiskinan, ketika terjadi koruptor besar-besaran, bahkan mereka menjadi bagian dari itu, ketika ada penguasa zalim dan seterusnya, itu mereka kemana aja? Islam itu hanya kayak gitu-gitu. Kok cemennya agama itu? Apa ya agamanya diturunkan hal-hal kayak gitu? Misalnya di dalam konteks di atasnya, kalau memang tujuannya itu beragama, coba lihat orang tersebut karena hafal Al-Quran, ya karena kemarahan umat Islam, ormas-ormas keagamaan, kemudian dia dihukum. Kira-kira nih orang itu loh, orang-orang itu, kira-kira dia takut atau senang ketika ada anaknya ngaji ketika dia punya anak? Kira-kira aja, kamu ngaji untuk kamu, kira-kira gitu enggak? Atau jangan ngaji, bahaya nih, kamu nggak sengaja terlontar kalimat itu di acara seperti itu, kamu bisa divonis, dihukum kayak saya, kira-kira ya. Dan karena ketika mereka justru pada takut pada agama, takut mendekati Al-Quran, karena vonis dari semua orang yang levelnya cemen itu, yang senang siapa? Rasulullah atau orang-orang ateis, Allah atau setan? Coba kalau ini nggak kita pikirkan, nggak kita angan-angan, kita itu sedang beragama dengan cara apa? Saya akhirnya paham, oh ini formalisme agama yang justru sangat membahayakan Islam. Sekian, terima kasih.